Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Barangkali di antara dari kita banyak yang telah mendengar satu kalimat, yaitu all is well. Kalimat ini digunakan oleh seseorang untuk melihat bahwa segalanya adalah baik, bahwa semua yang dihadapi adalah baik. Akan tetapi sejauh mana kita mengerti, kita memahami bahwa memang all is well, bahwa memang semuanya baik-baik saja. Karena pada kenyataannya, dalam realitas kehidupan yang kita alami, kita tidak bisa memungkiri bahwasanya tidak semua yang datang pada kehidupan kita semuanya baik. Tidak semua yang kita alami adalah untung, kerugian juga datang pada kita. Tidak semua yang kita terima dari orang lain adalah pujian, celaan, hinaan juga datang pada kita. Dan tidak selamanya dalam kehidupan kita betul-betul semua yang datang pada kita adalah kebahagiaan. Ternyata musibah, kecelakaan itu datang pada kita. Dan ketika celaan datang pada kita, sulit sekali untuk bisa mengatakan bahwa ini baik, all is well. Ketika kerugian datang pada kita, juga sangat sulit untuk bisa mengatakan bahwa all is well, semuanya baik. Ketika musibah, kecelakaan datang pada kita, juga sangat sulit untuk bisa mengatakan all is well. Kenyataannya, tidak bisa kita pungkiri bahwa tidak semua yang datang pada kita sebenarnya semuanya baik. Lantas bagaimana kita bisa betul-betul mengerti, memahami, dan betul-betul bisa mengarahkan hidup kita untuk melihat bahwa semuanya baik-baik saja? Nah, untuk mengerti kalimat ini tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar ungkapan, tapi betul-betul kita alami dalam kehidupan kita, kita mesti berlatih. Kita mesti mengembangkan kebijaksanaan. Tanpa ada latihan, tanpa ada kebijaksanaan, kalimat all is well itu hanya sekadar kalimat semata, tidak memberikan efek. Karena sekali lagi, pada dasarnya apa yang datang pada kita tidak semuanya baik. Penderitaan tidak bisa kita pungkiri, itu juga mengisi hidup kita. Celaan, hinaan, kata-kata kasar, kerugian, musibah, berpisah dengan yang dicinta, berasosiasi dengan yang kita tidak suka, dan kadang kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, akan datang dalam kehidupan kita. Dan ketika semua itu datang, masih sulit untuk bisa mengatakan all is well. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa memahami kalimat all is well dalam kehidupan kita? Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah melihat dan menerima bahwa memang hidup kita, keberadaannya juga diisi dengan berbagai macam penderitaan. Kita harus menerima bahwa kesedihan kadang datang pada kita, ratap tangis kadang datang pada kita, bahwasanya kita tidak semua yang kita inginkan itu pasti akan datang menghampiri kita. Tidak semua yang datang pada kita mempunyai niat yang baik, memberikan pujian, tetapi celaan, hinaan, kata-kata kasar juga akan datang pada kita. Dan kita harus terima, melihat keberadaan bahwasanya tidak semua yang kita lakukan memberikan untung, tapi kerugian juga datang pada kita. Intinya adalah kita harus melihat sewajarnya, melihat realitasnya bahwa penderitaan itu masih ada pada kita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita pun juga harus melihat bahwasanya memang hidup ini adalah perubahan, bahwa tidak semua yang kita inginkan pasti sesuai dengan realitasnya. Apapun yang kita inginkan kadang datang, tapi kadang pula tidak datang. Itulah perubahan.
Ketika kita melakukan sesuatu seperti yang tadi disampaikan, kadang untung, tapi juga kadang rugi. Itulah perubahan. Dan perubahan di sini tidak hanya berkaitan dengan yang di luar diri kita, termasuk diri kita pun juga terus mengalami perubahan. Fisik kita sebagai contoh adalah akan mengalami perubahan. Kita dari lahir menjadi dewasa, kemudian pada akhirnya menjadi tua. Yang tadinya sehat, kemudian berbagai macam penyakit juga akan datang pada kita. Dan itulah perubahan. Yang sekarang kita hidup, suatu saat cepat atau lambat, pasti akan mengalami kematian. Itulah perubahan. Dan juga berkenaan dengan emosi kita, perasaan kita, pikiran kita, itu juga berubah-ubah. Tidak semua yang datang pada kita yang menyenangkan saja. Perasaan yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan juga datang pada kita. Pikiran kita juga sama, tidak semua yang muncul dalam pikiran kita itu sesuai dengan keinginan kita. Yang tidak menyenangkan, yang buruk-buruk kadang-kadang datang pada kita. Nah, melihat perubahan sebagai sesuatu yang wajar, termasuk yang kita miliki, juga pasti akan berubah. Yang kita cintai pasti akan berubah. Sesungguhnya, pada saat kita mulai melihat dan menerima perubahan sebagai sesuatu yang wajar, kita mulai bisa menghadapi bahkan yang tidak menyenangkan sekalipun. Setidaknya kita akan tahu bahwa inilah perubahan. Bahwasanya tidak semua yang datang pada kita, yang datang pada saya pasti semuanya baik. Yang tidak menyenangkan juga datang pada saya. Dan dengan menerima perubahan sebagai sesuatu yang wajar, kita mulai untuk bisa menghadapi bahkan sesuatu yang tidak menyenangkan sekalipun. Nah, ini adalah yang kedua. Yang ketiga adalah kita juga harus melihat apa yang menyebabkan penderitaan ini semua. Kenapa saya masih bersedih? Kenapa saya masih meratapi? Kenapa saya masih komplain? Kenapa saya masih stres, depresi, khawatir, gelisah, takut? Kenapa penderitaan ini masih datang pada saya? Nah, kita harus melihat penyebabnya. Yang tidak lain penyebabnya adalah karena keinginan kita yang tidak bisa kita kendalikan. Karena kita selalu menginginkan ini dan itu, kita menginginkan berbagai macam kesenangan yang kita anggap sebagai kesenangan, maka muncullah suka dan tidak suka. Ketika yang datang ini sesuai dengan keinginan kita, muncullah suka, keserakahan muncul. Tapi kita harus tahu, apa yang kita suka ini ternyata juga tidak kekal. Dan kalau kita masih menginginkan apa yang kita sukai, apa yang kita senangi, kita lekati di sana, ternyata perubahan terjadi, dan perubahan pasti terjadi, maka penderitaan akan muncul pada kita. Karena keinginan, maka memunculkan kesukaan. Menyukai apa yang diinginkan. Karena perubahan terjadi, penderitaan akan muncul. Dan tentunya ketika apa yang tidak disukai datang pada kita, yang kita inginkan tidak kita peroleh, nah itu juga jelas akan memberikan penderitaan. Jadi kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, kesedihan, ratap tangis, orang sampai konflik sana kemari, bertengkar ke sana kemari, itu disebabkan karena suka dan tidak suka yang muncul dari keinginan yang tidak terkendali. Dan kalau sudah memunculkan suka dan tidak suka, preference, nah biasanya akan memunculkan apa? Iri hati dan kekikiran. Kalau ternyata apa yang kita sukai tidak kita peroleh, diperoleh oleh orang lain, oleh tetangga kita, oleh teman kita, muncullah iri hati. Kita tidak suka orang lain mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah kemudian kalau ternyata yang kita sukai, kemudian kita peroleh, kita lekati, muncullah kekikiran. Kita menjaganya dengan kemelekatan yang besar, kita tidak mau berbagi pada orang lain. Nah ketika kekikiran terjadi, itu juga penyebab penderitaan. Kenapa? Karena begitu apa yang kita lekati, yang kita tidak mau berbagi, ternyata hilang, diambil orang, dihancurkan orang lain, penderitaan akan muncul. Disitulah bagaimana penyebab penderitaan ternyata berasal dari pikiran kita yang kita tidak menjaganya. Dari
keinginan yang tidak terkendali yang memunculkan berbagai macam kotoran batin. Nah, oleh sebab itu, yang keempat adalah kita harus mengupayakan melenyapkan, paling tidak adalah mengikis demi sedikit penyebab mengapa kita mengalami penderitaan, yaitu melenyapkan berbagai macam keinginan yang tidak terkendali, melenyapkan preference atau keserakahan dan kebencian, suka dan tidak suka, kita upayakan untuk dilenyapkan. Nah, dalam upaya melenyapkan ini sebagai yang keempat ini, nah seseorang pada akhirnya akan paham bahwa ternyata dalam kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun, seseorang masih bisa berpikir positif. Apalagi dalam kondisi yang memang seseorang tidak dalam kondisi tidak menyenangkan. Dalam kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun, seseorang masih bisa berpikir positif. Sebagai contoh adalah ketika seseorang misalnya dibenci oleh orang lain. Nah, sebelum dia memahami bahwa kebencian ini yang menyebabkan saya menderita, bahwa kotoran batin ini yang menyebabkan saya menderita, dia akan terus membalas kebencian dengan kebencian. Akan tetapi, seseorang yang mulai memahami bahwa sebab penderitaan adalah pikirannya sendiri yang tidak terjaga, dia bahkan bisa melihat ketika dia dibenci oleh orang lain, dia bisa berpikir positif. Pertama, dia bisa berpikir bahwasanya ini adalah kesempatan bagi saya untuk melatih kesabaran. Ketika kebencian datang pada saya, artinya orang membenci saya, saya bisa melihat sejauh mana kesabaran saya. Kalau saya tidak dicela, tidak dibenci, tidak mendapatkan kerugian, saya tidak tahu apakah saya masih bersabar atau tidak. Tetapi ketika saya dibenci, dicela oleh orang lain, saya tahu apakah kesabaran sudah berkembang atau tidak, atau belum. Dan ketika dibenci kemudian masih ada greget, masih ada emosi, masih ada kemarahan, berarti saya harus mengevaluasi diri, saya masih harus berlatih untuk melenyapkan kebencian ini. Karena apa? Tahu bahwa ini adalah penyebab penderitaan. Jadi alih-alih seseorang ini melihat penyebab penderitaan dari objek luar, seseorang akan terus melihat ke dalam batin, melihat bahwasanya penyebab penderitaan adalah di dalam batinnya sendiri. Nah, sehingga di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun, yang sementara kebanyakan orang melihat itu sebagai negatif, sebagai sesuatu yang membuat dia menderita, orang yang melatih batinnya, yang berusaha untuk melenyapkan kotoran batinnya, akan melihat bahwa itu juga kesempatan untuk bisa berlatih kesabaran, untuk bisa menenangkan batin, kesempatan untuk bisa berkembang batinnya. Nah, kalau sudah demikian, bukankah orang demikian bisa mengatakan all is well? Bahwasanya tidak hanya yang baik yang dilihat sebagai baik, bahkan ketika ada kondisi situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, orang demikian bisa melihatnya dari angle, dari sisi yang positif, sehingga batinnya akan terus berkembang dan dia dengan paham mengatakan bahwa all sesungguhnya adalah well, bahwa semua sesungguhnya adalah baik. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagaimana kalimat all is well harus dimengerti, dan memahami ini bukan sekadar teori, tetapi harus dipahami melalui latihan. Dengan kita terus berlatih, maka kebijaksanaan kita semakin berkembang, perhatian kita semakin berkembang, sehingga semua akan terlihat sebagai sesuatu yang bisa memberikan pelajaran yang baik. Semoga kita semua berbahagia. Sabisata Bawantus Kitata. Semoga semua makhluk berbahagia.